Ciao amici, buongiorno, come state oggi? Che Dio ci benedica. Jumpa lagi dengan saya, Maestro Due, admin dari fanpage Belajar Bahasa Italia. Melalui video-video yang saya buat di channel ini, saya akan bantu teman-teman untuk belajar bahasa Italia. Untuk membangun channel ini, silakan subscribe, bunyikan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi setiap ada postingan video baru. Dan jangan lupa juga silakan like dan share videonya agar teman-teman kalian yang lain bisa ikut belajar bahasa Italia bersama-sama. Baiklah, di video ini kita akan membahas tentang angka atau numero italiano. Dalam video sebelumnya kita telah membahas tentang angka dari 0 sampai 20. Nah, kita akan mengulasnya sedikit di sini. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan angka tersebut. Baik ya, untuk mengingat kembali, langsung saja. Numero italiano yang pertama di sini adalah 0 itu zero. Nah, kalian juga bisa latihan untuk ikut mengucapkan sehingga nanti terbiasa. 0 adalah zero, kemudian 1, uno, 2, due, 3, tre, 4, quattro, 5, cinque, 6, sei, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Nah, ini adalah angka tunggal, angka yang belum ada tambahan angka lain. Kemudian angka selanjutnya yang kemarin sudah kita pelajari di video sebelumnya, 10 adalah 10, kemudian 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19. Ingat kembali ya pembahasannya di video sebelumnya tentang angka 0 sampai 20. Kenapa bentuknya seperti itu, ketidakteraturannya bagaimana, itu sudah dibahas di situ. Kita hanya mengulas sedikit di sini. Kemudian 20 kemarin kita ingat berapa? 20? 20. Ya, betul sekali, 20 adalah 20. Kemudian kita belajar dulu angka puluhan, karena angka puluhan inilah yang nanti akan dijadikan sebagai angka yang depan. Angka yang depan yang akan kita bahas, kemudian diikuti oleh angka tunggal. 30 adalah 30. Berasal dari kata tre dengan anta, dia menjadi 30. Kemudian 40 itu adalah 40. Dari kata quattro dengan anta, dia menjadi 40. Agak berbeda ya. Nah, kata 40 inilah yang menjadi dasar dari kata kuarantina, atau kita mengenal sebagai karantina. Jadi kalau zaman dulu itu karantina itu ya 40 hari periodenya. Nah, kemudian kata kuarantina, kata karantina itu mengalami pergeseran makna, sehingga walaupun tidak 40 hari ada yang disebut karantina. Nah, kata karantina berasal dari kata quaranta, artinya 40. Kemudian 50 adalah cinquanta, berasal dari kata cinque dengan anta, dia menjadi cinquanta. 60 adalah sessanta. Dari kata sei dengan anta, dia menjadi sessanta. 70 settanta, berasal dari kata sette dengan anta, dia menjadi settanta. Kemudian 80 ottanta. Ottanta dari kata otto yang artinya 8 dengan anta. Otto dengan anta menjadi ottanta. Kemudian 90 adalah novanta, dari kata nove dengan anta. Mereka menyebutnya novanta. Nah, angka puluhan itu nanti akan menjadi angka depan untuk angka yang akan kita bahas berikutnya, yaitu angka 20 ke atas. Nah, angka 20 ke atas itu sifatnya teratur, sehingga nanti pembahasannya adalah angka puluhan, kemudian diikuti oleh angka tunggal ini tadi yang sudah kita pelajari. Nah, langsung saja untuk angka berikutnya di atas 20. 20 adalah 20,
kemudian 21. Nah, 21 adalah 21. 21 berasal dari kata 20 dengan uno. Dia menjadi 21. Perhatikan pada bagian akhirannya. Akhirannya itu adalah angka tunggal. Angka tunggal yang seperti ini yang sudah kita pelajari. Nah, seperti ini ya. Perhatikan bagian akhirnya. Oke. Nah, 20 adalah 20, kemudian 21, 20 dengan uno, dia menjadi 21. Jadi bentuk tidak teratur itu pada angka 21. Kemudian 22 adalah 20 dengan 2 menjadi 22. 23 20 dengan 3 menjadi 23. Nah, untuk penulisan 23 dan seterusnya itu nanti angka 3 itu ada aksennya. Kemudian 24 adalah 20 dengan 4, dia menjadi 24. 25 20 dengan 5 menjadi 25. 26 20 dengan 6 menjadi 26. 27 20 dengan 7 menjadi 27. 28 20 dengan 8 menjadi 28. Nah, jadi angka 28 pun ini hampir sama dengan yang 21, tidak teratur di situ. Ada penghilangan huruf i. Dari kata 20 uno menjadi 21, kemudian dari kata 20 dengan 8 menjadi 28. Jadi akhirannya dibuang yang awal. Nah, ini berlaku untuk aturan angka berikutnya. Jadi harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah 29 20 dengan 9 menjadi 29. Ya. 29 20 dengan 9 menjadi 29. Kemudian angka berikutnya 30 masih sama seperti tadi karena teratur. 30 tadi adalah 30. 30 dengan uno dia menjadi 31. Jadi tidak teratur ya. Yang angka 1, yang belakangnya angka 1 itu tidak teratur. Dengan angka 8 itu ada dihilangkan depannya itu. Vokal depannya dari kata 30 dengan uno dia menjadi 31. Jadi huruf A-nya dihilangkan sama seperti tadi 20. Kemudian 32 32, ini teratur. 33 33, 34 34, 35 35, 36 36, 37 37, 38. Nah, perhatikan dari kata 30 dengan otto menjadi 38. Kemudian 39 39. Jadi untuk angka 20 ke atas itu belakangnya itu adalah menggunakan angka tunggal ini. Dari kata uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Jadi angka puluhan diikuti oleh angka tunggal. Kemudian angka 40 tadi adalah quaranta, dasar kata dari quarantina atau karantina. Nah, ini teratur juga. Quaranta dengan uno dia menjadi quarantuno. Kemudian 42 teratur sampai 47. Nah, 48 dari kata quaranta dengan otto menjadi quarantoto. Jadi yang tidak teratur pada angka yang akhirannya 1 dengan 8. 49 teratur juga sama quarantanove. Jadi yang tidak teratur hanya pada angka yang belakangnya 1 dengan 8 karena dimulai dengan vokal. Jadi vokal yang depan harus dihilangkan. Kemudian 50 adalah cinquanta. 51 cinquanta dengan uno menjadi cinquantuno. Kemudian teratur ke bawah sampai 58. Di situ cinquantoto, dari kata cinquanta dengan otto menjadi cinquantoto. Jadi mudah ya untuk angka 20 ke atas karena teratur. Angka puluhan ditambah dengan angka satuan, angka tunggal. 60 adalah sessanta. 61 sessanta dengan uno menjadi sessantuno. Nah, demikian juga seterusnya. Teratur, kemudian angka yang belakangnya 8, 68. Sessanta otto menjadi sessantoto. 70 settanta. Settanta dengan uno menjadi settantuno.
71, 71. Nah, kemudian berikutnya teratur. Perhatikan angka 78, setan tak oto menjadi setan toto. Jadi yang tidak teratur pada angka yang akhirannya 1 dengan 8. 80 adalah otanta. Otanta dengan uno menjadi otantuno. Nah, tidak teratur juga di otanta, belakangnya dibuang a-nya, terus ditambahkan dengan uno. Otanta uno menjadi otantuno. Sama juga yang 88 adalah otanta oto dengan otanta dengan oto menjadi otantoto, seperti itu. Jadi cepat saja ya, karena ini angkanya teratur, jadi mudah untuk kita menghafalkan. Kemudian 90 novanta, 91 novanta uno menjadi novantuno. Nah, kemudian teratur juga ke bawah sampai angka 98 novanta dengan oto menjadi novantoto. Dan 99 adalah novanta nove. Nah, setelah angka 99 ada angka 100. 100 mereka menyebut cento. Nah, berbeda dengan angka yang tadi, ini belakangnya cento, tetapi ketika bertemu dengan uno, dia tetap menjadi cento uno. Dia tidak berubah menjadi centuno, tetapi tetap cento uno. Untuk angka selanjutnya, angka yang berikutnya adalah sifatnya teratur seperti tadi. 102 berarti cento due. Kemudian kalau 200 mereka menyebutnya due cento. Due itu 2, cento itu 100. Due cento. Berarti angka berikutnya sama juga. 300 adalah tre cento. Jadi tinggal menambahkan cento saja belakangnya. Kemudian contoh kalau misalnya 110 adalah cento dieci. Jadi cento dengan dieci. Cento itu 100, dieci adalah 10. Cento dieci itu angka ratusan. Jadi sifatnya teratur, mudah. Kemudian kalau 1000 adalah mile. Nah, 1000 mereka mengatakan mille. Nah, kata mille ini biasa dipakai, biasa kita dengar pada kata grazie mille. Orang Italia mengatakan terima kasih adalah grazie mille. Grazie artinya terima kasih, mille artinya 1000. Jadi kalau dalam bahasa kita adalah saya menyampaikan beribu terima kasih. Nah, sehingga mereka mengatakan grazie mille. Nah, berbeda dengan angka cento tadi, cento tetap tidak berubah menjadi centi, dia tetap pakai cento, tinggal ditambahkan saja. Untuk angka ribuan, ini dia akan berubah dari kata mille, dia menjadi mila. Untuk 2000 disebutnya due mila. Jadi tidak mille, tapi dia berubah menjadi mila. Kemudian angka berikutnya juga sama. 3000 berarti tre mila. Nah, begitu ya. Demikian pembahasan angka dalam bahasa Italia atau kita sebut numero italiano. Dan angka ini yang disebut sebagai angka kardinal. Nah, untuk pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang angka ordinal. Nah, silakan dipelajari baik-baik. Oke, ci vediamo a prossima volta e arrivederci.